peserta didik baru, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Christiana Laure. Pada kesempatan yang baik ini, di dalam MPLS, Ibu membawa materi tata krama siswa dan tata tertib siswa. Selamat menyaksikan. Selamat datang peserta didik baru di SMP Negeri 1 Mengwi tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang Ibu bawa pada hari ini adalah tata krama dan tata tertib. Ibu mohon anak-anak di rumah perhatikan dengan baik, ikuti dengan baik, dengan santai, biar menyenangkan untuk dirinya masing-masing. Di sini ada satu pernyataan yang anak-anak perhatikan. Pikirkanlah ini, apakah Anda dapat belajar di sekolah jika lingkungan tidak nyaman? Tindakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Boleh anak-anak peserta didik menganalisa dirinya sendiri ya, dibawa ke dirinya sendiri, bisa tidak, semoga bisa terlaksana walaupun belajar di rumah. Kita akan masuk ke tata krama ya. Tata krama adalah sopan santun atau etika yang mengatur berbagai aturan, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di sini yang akan terlihat tata krama itu ada pada etika sopan santun, etika saling menghargai, menghormati, toleransi dalam pergaulan anak-anak, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang penting dalam pemahaman tata krama di sini adalah bermanfaat tidak bagi diri anak-anak serta didik, sehingga akan berguna, bermanfaat dalam penerapannya. Itu yang sangat penting. Jadi tadi sudah Ibu katakan bahwa tata krama itu aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan manusia di masyarakat. Tujuan dari aturan yang dibuat, baik yang tertulis dan tidak tertulis, jadi ada norma agama, Ibu tambahkan, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Nah, disinilah kelihatan yang tertulis dan tidak tertulis. Tujuannya agar semua anak-anak lakukan dengan sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, bertoleransi, melayani di antara sesama manusia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dasar dari etika sopan santun tata krama adalah yang pertama nih, sopan santun loh yang memegang peran anak, memberi perhatian pada orang lain, menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, baik dengan orang tua dalam keluarga, dalam masyarakat, dengan teman, dalam lingkungan sekolah. Memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, berusaha untuk memahami orang lain. Manfaat dari etika tata krama ini membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi dalam pergaulannya. Kemudian hubungan yang baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Itu manfaat dari anak-anak lakukan nilai-nilai tata krama yang baik dalam keluarga. Ibu terus tekankan keluarga, sekolah, masyarakat, etika tata krama yang baik. Ada beberapa contoh, misalnya etika berbicara, etika berpakaian, dan etika makan dan minum. Ini semua sudah dapat anak-anak lakukan, hanya kadang
tidak diperhatikan. Mana yang baik, sederhana, pada saat makan, pada saat berpakaian, pada saat berbicara, itu diperhatikan. Sehingga di mana kita berada, dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita merasa percaya diri itu ada. Karena kita sudah beretika, bersopan santun, bertata krama yang baik terhadap sesama manusia. Contoh misalnya dalam etika berbicara. Pada saat berbicara dengan orang tua, dengarin dulu orang tua bicara. Kalau sudah selesai, baru anak-anak menyampaikan pendapat anak apa sih yang perlu didengar oleh orang tua. Nggak boleh motong pembicaraan orang lain, ya. Anak-anak harus selalu berkata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Anak-anak harus berbicara yang jujur, terus terang, tidak mengada-ngada, tidak berbohong. Anak-anak tidak boleh menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Intinya harus saling melayani, menolong, menyayangi antara satu dengan yang lain. Mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian dari orang lain. Itu wajib kita lakukan. Sewaktu orang tua berbicara, sudah tadi kukatakan, dengarkan dengan baik. Dan harus kalau mau berbicara, menyelah pembicaraan orang lain. Etika berpakaian, di rumah berpakaian yang santun, sopan. Di masyarakat juga yang santun, sopan, tidak semena-mena, tidak yang yuken dan sebagainya. Kalau di sekolah sudah ada aturan, nanti aturan itu dipatuhi, diperhatikan. Juga di etika makan dan minum. Sementara makan, makanlah dengan tertib, teratur, sehingga apa yang kita makan, kita merasa puas dan menyenangkan. Tata krama diterapkan dalam berbagai lingkungan. Sudah Ibu selalu tekankan, lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, lingkungan di masyarakat. Kalau di rumah, anak-anak bertata krama dengan baik dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya, dengan anggota keluarga yang lain, sehingga terbina kerukunan yang keamanan, ketentraman, kerukunan dalam keluarga. Saling menyayangi, itu penting buat keluarga. Di sekolah, ya di masyarakat dulu. Di masyarakat dulu. Di lingkungan masyarakat di mana kita berada juga kita harus tampilkan sikap tata krama yang baik, santun dengan orang yang lebih umur dari kita, dengan orang yang sebaya dengan kita, di tempat yang umum, di balai banjar mungkin. Semua Anda lakukan itu dengan baik, selalu memperhatikan nilai-nilai tata krama itu. Kemudian dalam lingkungan sekolah, anak-anak santun dengan kepala sekolah, hormat dengan kepala sekolah, menghargai kepala sekolah, guru, karyawan, kakak kelas, dan teman-teman yang ada dalam lingkungan sekolah. Jadi kalau anak masuk sekolah di SMP 1, yang harus anak ingat 5S, ya. Senyum masuk gerbang nanti, kemudian salam, sapa semua warga sekolah, baru mulai masuk lingkungan halaman sekolah. Yang kedua, mengucapkan terima kasih bila ditolong di sekolah, dengan temannya, dengan guru, siapapun dalam lingkungan sekolah. Tidak mengejek, tidak menyindir, tidak mengolok teman, kakak kelas, guru, siapapun dalam lingkungan sekolah. Ibu yakin kebiasaan yang baik ini sudah tertanam dalam lingkungan keluarga oleh orang tua di rumah, sehingga yang baik ini terapkan di sekolah. Tidak
bicara ceplas-ceplos, omongan yang kotor, yang kasar juga nggak boleh, karena itu semua melanggar aturan dari norma-norma yang tadi. Apakah norma agama, kesusilaan, kesopanan, juga termasuk norma hukum. Tidak boleh memegang kepala teman, juga nggak boleh. Belum saatnya anak berpacaran. Tapi sekarang anak-anak di SMP 1 Mengwi lebih banyak mencari teman belajar sebanyak mungkin, baik kakak kelas 8, 9, juga selalu berinteraksi dengan bapak dan ibu guru, bapak ibu guru wali kelas, bapak ibu guru mata pelajaran, sehingga anak merasa nyaman, senang belajar di sekolah SMP Negeri 1 Mengwi. Nah, sekarang refleksikan tentang diri anak-anak sendiri. Dalam keluarga, sudahkah anak santun dengan orang tua? Sederhana kan? Jadi sopanlah pertama pada diri sendiri, lalu memahami bahwa diri ini bermanfaat sebagai manusia yang pantas dihormati, disayangi oleh orang lain. Bagian dari sopan santun juga adalah memahami bahwa diri sendiri, diri anak-anak sendiri punya martabat yang mulia, martabat yang mulia ya, yang luhur, yang bermoral, yang berakhlak. Penting sekali nak. Jadi biar seorang anak yang pintar bagaimanapun, tapi kalau dia tidak punya akhlak, berbudi pekerti, dan bermoral yang baik, dia belum puas dengan dirinya. Anda dari beberapa contoh penerapan nilai-nilai tata krama dalam keluarga, sekolah, masyarakat, Anda mulai berpikir sekarang, dan anak-anak ya meningkatkan tingkah laku, beretika, sopan santun, dan bertata krama yang baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kita masuk ke tata tertib sekarang. Di mana-mana ada aturan, ada tata tertib. Di rumah ada, di masyarakat ada, di sekolah pun ada tata tertib yang harus anak-anak patuhi. Dengan mematuhi tata tertib yang dibuatkan dalam keluarga, yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah, anak-anak akan merasa aman, tenang, tentram, batinnya terutama, sehingga menyiapkan diri dengan baik, belajar apalagi di sekolah, belajar dengan tekun, giat, agar kelak menjadi anak-anak yang hebat, yang sukses, yang luar biasa. Nah, salah satu tata tertib siswa di sekolah di sini seragam. Jadi seragam yang rapi cermin pribadi seorang peserta didik. Jadi selalu menggunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan salah kostum nantinya. Misalnya hari Senin putih biru, hari Senin Selasa Rabu endak biru, hari Kamis berpakaian adat, lalu hari Jumat pakaian pramuka, dan hari Sabtu baju olahraga. Itu menunjukkan identitas dari sekolah SMP Negeri 1 Mengwi yang sudah anak-anak pilih sekolah ini tepat buat diri anak sendiri. Jadi mematuhi semua yang ada. Pasti akan anak-anak suka dan senang betah berada di SMP Negeri 1 Mengwi. Ini contoh pakaiannya. Hari Senin, Selasa sudah tadi Ibu jelaskan di depan. Ini kakak kelasnya. Ini sudah ada semua. Nanti pada saat nanti masuk, anak-anak akan berpakaian, bersikap disiplin,
etika tata krama, dan patuhi tata tertib di SMP Negeri 1 Mengwi. Ingatlah, dari semua pesan Ibu Kris buat anak-anak, ingatlah, aku tidak taat peraturan atau tata tertib berarti aku merugikan diriku dan orang lain. Aku itu bawa ke diri anak-anak sendiri, sehingga rasakan gimana kalau tidak mentaati peraturan dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di sekolah. Akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik sekolah, nama baik di masyarakat di mana kita berada. Anak-anak sekarang jadi siswa SMP Negeri 1 Mengwi. Berjanjilah untuk mentaati semua tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Mengwi. Dengan mentaati tata tertib itu dengan baik, maka anak-anak pergi pulang sekolah tidak akan merasa takut, tapi dengan senang hati. Tiba di sekolah, ingat 5S-nya, terapkan 5S-nya pada semua warga sekolah. Hormati Bapak Ibu guru, karyawan, kepala sekolah, maka semua itu akan berguna dan akan dirasakan sendiri oleh anak-anak. Kalau di SMP 1 Mengwi, sekolah itu misalnya jam 7.15, jam 7 sudah ada di sekolah. Itu salah satu contoh ya. Jadi anak-anak lihat seragam hari itu. Anak-anak tidak pernah bolos. Anak-anak selalu menjaga kebersihan dirinya, kebersihan sekolah, fasilitas sekolah. Anak-anak selalu tertib di kelas. Ini tata tertib di sekolah ya. Anak-anak selalu bersikap jujur, tidak nyontek terhadap semua kegiatan, aktivitas yang anak-anak lakukan di sekolah. Nanti lewat belajar jarak jauh, selalu berinteraksi, berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran, maupun Bapak Ibu guru bimbingan konseling, Bapak Ibu guru BK ya. Kalian anak-anak akan dibina, dituntun, diarahkan jika ada menemui kesulitan. Yang penting ingat, selalu sopan pada setiap orang. Anak-anak serta didik baru, yang putra, yang putri juga tidak boleh merokok. Jauhkan itu. Dan tidak mencuri, tidak berkelahi selama berada di SMP Negeri 1 Mengwi. Menghormati tadi sudah kepala sekolah, guru, karyawan, teman, mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, mengikuti upacara bendera, baik penurunan bendera, baik penaikan bendera setiap hari Senin dan hari Jumat. Karena saat ini adalah masa pandemi, anak-anak walaupun belajar di rumah, MPLS aja sekarang online, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, ingat selalu jaga perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan keluarga. Sehingga saatnya masuk sekolah, anak-anak sudah percaya diri, siap, aku akan mentaati seluruh peraturan di SMP Negeri 1 Mengwi. Nanda terakhir Nanda dia mati Ya, demikian materi tata krama dan tata tertib siswa yang Ibu Kris sampaikan pada hari kedua di masa pengenalan siswa baru SMP Negeri 1 Mengwi. Ibu akan akhiri, namun mohon harapan dari Ibu, semoga nilai-nilai yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat, berguna bagi anak-anak peserta didik baru, agar saat masuknya siap mentaati peraturan sekolah yang sudah didengar tadi. Sekian dan terima kasih.